Kalau kita ada sampai malam ini hanya karena Tuhan sayang kepada kita. Katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman anak muda semuanya. Shalom. Seberapa kita yang dalam keadaan baik juga dalam keadaan sehat, boleh lembaikan tangan di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari Sabtu kemarin kita melayani kurang lebih ada 350 anak-anak muda di tempat ini dalam ibadah KKR anak rantau. Adakah yang hadir kemarin bisa bilang Yang hadir kemarin boleh lambaikan tangannya. Oh, di mana semua yang kemarin 350 itu ya? Ya, tapi ada anak-anak Tuhan memenuhi ruangan ini yang menerima lawatan Tuhan, di hidupnya dipulihkan, menerima berkat firman Tuhan, dan Tuhan menyentuh hatinya. Saya bersyukur saudara, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, para pengurus gereja, majelis dan diaken untuk kesempatan yang sangat terhormat. Saya selalu senang kalau Tuhan kasih kesempatan saya ada di kota Palu. Karena Palu itu sangat erat dengan saya, karena banyak cerita di kota Palu. Jadi saya pertama kali ke Palu itu sebelum hampir dekat-dekat waktu pernikahan saya. Dan kali kedua saya di Palu itu setelah 2-3 hari kalau tidak salah pernikahan saya. Jadi saya sebelum menikah, setelah menikah di kota Palu, datang ke kota Palu. Terus yang kali berikutnya saya ke kota Palu waktu istri saya masih hamil 2 bulan. Dan hari ini saya ke kota Palu tanggal 5 September kemarin lahirlah putra pertama kami, Elijah Prana Theokaris. Jadi Palu itu banyak momen, banyak memori yang erat dengan keluarga kami. Izinkan saya perkenalkan singkat, saudara dikasihi Tuhan, boleh bantu slide-nya. Saya Pendeta Peter Theokaris Wilestomo. Puji Tuhan sudah menikah, ini bukti cincin di tangan kanan saya. Jadi minta maaf untuk para wanita, masih banyak pria ganteng di luar sana. Amin. Boleh saya, karena ini banyak anak muda, enggak apa-apa ya Ibu, kita agak santai. Yang masih jomblo boleh angkat tangannya bilang, Jangan malu-malu kalau pendeta tanya, satu sisi kau menjawab, satu sisi kau mencari. Ya, siapa tahu kita baku kuliah, baku tatap mata begitu ya. Yang jomblo bilang, yang datang sama pasangan bilang, Oh Tuhan, itu pacar sudah cantik-cantik tidak diakui, sudah ganteng-ganteng tidak diakui. Yang ganteng bilang yang cantik bilang yang dikasih Tuhan bilang Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Istri saya Jessica Jaya Indra, ya hamba Tuhan yang paling cantik yang Tuhan beri untuk mendampingi hidup saya. Dan ini putra kami tanggal 5 September kemarin, berarti baru 26 hari yang lalu ya. Dan ganteng seperti bapaknya, gemoy seperti mamanya. Asik. Itulah keluarga kecil kami yang diberkati Tuhan. Bukan orang jauh kita ini, karena saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi kita masih satu pulau Sulawesi. Dan logat boleh beda tipis, tapi selalu saya bilang selera makan kita sama ya. Jadi Manado, Makassar, Palu itu kalau soal makan masih 11-12 kita. Ya, jadi satu selera begitu ya, suka pedas-pedas dan sebagainya. Jadi hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk kesekian kali. Ini bukan kali pertama saya ada di tengah-tengah keluarga GB Woodward. Dan terima kasih masih dipercayakan. Teman-teman dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau membagikan hal yang sangat sederhana. Saya sudah bicara di ibadah pertama, di ibadah ketiga tadi. Saya sempat katakan bahwa 2 kali saya bicara malam ini, saya akan bicara tentang tema yang sama, yaitu mengucap syukur, tetapi dengan pembahasan yang berbeda. Jadi pembahasan pertama tadi saya bicara tentang betapa ucapan syukur itu punya kuasa dalam hidup kita. Waktu Tuhan minta kita mengucap syukur, Tuhan itu mau kita mengalami kuasa dalam ucapan syukur. Nanti saya jelaskan sedikit tentang kuasa yang kita alami dalam ucapan syukur. Tetapi malam ini boleh ditampilkan, saya mau bicara tentang setelah kita mengerti kuasa dari ucapan syukur, apa yang seringkali buat kita sulit mengucap syukur. Lalu apa yang perlu kita lakukan dan kita sadari sehingga hidup kita ini penuh dengan ucapan syukur. Saya buka sedikit review tentang apa yang saya bahas di ibadah pertama. Di ibadah pertama saya bahas tentang begini. Alkitab mencatat berulang kali
firman Tuhan tentang pentingnya mengucap syukur. Itu artinya kalau Alkitab berulang kali membahas tentang ucapan syukur, berarti ucapan syukur itu penting. Amin. Mengucap syukur itu penting. Dan kalau Tuhan minta kita melakukan sesuatu, ini yang saya pelajari. Setiap kali Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, seringkali bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak butuh. Ya, hal-hal yang Tuhan minta kita lakukan, itu kebanyakan sebagian besar itu buat kebaikan kita. Setuju dengan saya? Jadi waktu Tuhan minta kamu mengucap syukur bukan karena Tuhan haus pujian. Waktu Tuhan minta kita mengucap syukur karena ucapan syukur itu baik buat kita. Di dalam ucapan syukur banyak kuasa, saya bagi tadi ada 3. Yang pertama ucapan syukur itu menolong kita untuk menikmati berkat Tuhan. Tuhan berkati kita banyak sekali loh. Tapi seringkali kita kehilangan ucapan syukur hanya hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Kita dikeluarkan dari pekerjaan, kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman, diputusi oleh pacar. Ada yang diputusi oleh pacar malam ini? Mau maju kesaksian di sini? Tapi ada 1-2 hal peristiwa terjadi dalam hidup kita, dengan gampangnya kita kehilangan ucapan syukur. Padahal kalau kita senantiasa mengucap syukur dalam hidup kita, Paulus bahkan di penjara bisa bersuka cita. Jadi ucapan syukur itu bukan karena keadaan. Ucapan syukur karena keputusan. Kita tidak bisa kendalikan apa yang terjadi kepada kita. Tapi kita bisa kendalikan apa yang terjadi di dalam kita. Segala hal buruk bisa terjadi kepada kita. Tapi Tuhan sayang kita. Kita tidak selalu diberi kesempatan untuk memilih keadaan. Tapi kita diberi kesempatan untuk memilih respon. Jadi sekalipun keadaannya tidak nyaman, kamu punya kesempatan untuk memilih respon yang benar, yaitu mengucap syukur. Amin. Jadi yang pertama, ucapan syukur menolong kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Kedua, ucapan syukur menolong kita untuk tinggal dalam hadirat Allah. Waktu kita mengalami hal yang buruk, kita gampang cemas, kita gampang gelisah. Mari coba belajar mengucap syukur dengan hal-hal sederhana, maka kamu tidak akan kehilangan damai sejahtera. Di dalam ucapan syukur ada ketenangan. Di dalam ucapan syukur ada damai sejahtera. Dalam ucapan syukur ada hikmat untuk mengambil keputusan. Kadang waktu kita mengalami masalah kita gampang banget gerasa gerusuk ya. Nah yang kadang gampang banget kalau saya sebut biasa istilahnya berisik, bereaksi waktu diusik. Kalau disenggol sedikit, ada masalah sedikit, cepat bereaksi. Nah ini yang seringkali suka salah ambil keputusan, betul? Tapi kita perlu tetap dalam hadirat Tuhan, supaya kita punya hikmat dan tidak salah dalam mengambil langkah. Dan bagaimana caranya? Tetap kita perlu dalam hadirat Tuhan. Jadi ucapan syukur itu menolong kita dalam hadirat Tuhan. Dan iblis tidak akan punya celah untuk menguasai kita dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, kalau kita dalam hadirat Tuhan. Dan yang ketiga saya bahas tadi bahwa ucapan syukur itu menolong menstimulasi iman kita. Memang tidak gampang mengucap syukur dalam keadaan-keadaan yang sulit. Memang tidak gampang mengucap syukur dalam keadaan-keadaan yang tidak kita mengerti. Tapi waktu kita memutuskan untuk mengucap syukur, kita sedang mengaktifkan iman kita. Saya tidak mengerti, tapi saya mau belajar percaya. Alkitab bilang kita tidak hidup oleh karena melihat, tapi kita hidup oleh karena percaya. Alkitab bilang setiap orang yang percaya, mereka akan melihat kemuliaan Allah. Itu sebabnya bagi saya lebih baik saya gagal mengerti daripada saya gagal percaya. Apa yang hari ini kamu tidak mengerti? Belajar mulai percaya. Maka Tuhan akan buat kamu mengerti dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi ucapan syukur itu banyak sekali kuasanya loh. Dalam ucapan syukur iman kita dikuatkan. Kita kadang air mata berat sekali kondisi keluarga, kondisi keuangan. Tapi kita belajar peka dan melatih diri kita untuk tetap berkata Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Maka perlahan-lahan kita akan menikmati keadaan kita dan iman kita dikuatkan. Ada amin. Jadi ucapan syukur itu sangat berkuasa. Saya berdoa nanti kalaupun juga ada rekamannya atau diposting di YouTube, saudara bisa nonton langsung. Rekaman dari firman Tuhan di ibadah ketiga tadi, supaya saudara mengerti dengan benar bagaimana ucapan syukur itu sangat berkuasa. Tetapi yang kedua, ibadah kedua ini saya mau bicara tentang, karena saya tahu ibadah sore itu banyak anak muda. Kita anak muda ini gampang sekali bersungut-sungut, setuju? Gampang mengeluh. Tugas banyak sedikit mengeluh. Pacar berubah sedikit moodnya mengeluh. Uang kiriman terlambat datang mengeluh.
Indomie naik harganya mengeluh. Gampang sekali mengeluh. Apa sih yang buat kita seringkali susah untuk bersyukur? Nanti kita pelajari sama-sama. Tapi saya mau buka dengan cerita begini. Tahukah teman-teman bahwa Tuhan itu sayang sekali sama bangsa Israel? Tuhan sertai bangsa Israel luar biasa loh. Dari Mesir dibawa dengan begitu banyak mujizat. Bangsa Israel itu adalah saksi bagaimana Tuhan itu melakukan mujizat. Sampai di tanah keluar dari Mesir di padang gurun, bangsa Israel mengalami bagaimana Tuhan pelihara. Tuhan kasih mana, Tuhan kasih burung puyuh, Tuhan kasih kasut. Banyak sekali kebaikan yang Tuhan beri untuk bangsa Israel. Tuhan berulang kali meluputkan bangsa Israel dari petaka. Tapi Alkitab catat, bangsa Israel itu bangsa yang degil. Berulang kali mengeluh, berulang kali bersungut-sungut. Mereka bahkan tidak puas dengan pemerintahan Musa. Oh, kok saya ingat ya? Kok mirip dengan kita ya? Tuhan itu sayang kita. Saya nggak tahu berapa banyak mujizat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan menyertai engkau sampai hari ini. Kamu nggak perlu cerita. Tapi kalau kamu duduk di kursimu dengan mungkin latar belakang berbeda-beda. Sampai di tempat ini masih bisa duduk. Masih bisa dengarkan firman. Itu bukti Tuhan sayang kamu. Tapi di balik semua kasih sayang Tuhan yang besar. Adakah kita yang 1 bulan 2 bulan terakhir ini kita susah mengucap syukur. Karena sepertinya keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan. Ada hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupmu sehingga kau susah berterima kasih kepada Allah. Seperti bangsa Israel. Ada yang hari-hari terakhir ini lagi mengeluh terus, lagi berat sekali beban hidupnya. Gampang sekali kita lupa mengucap syukur. Padahal Tuhan sayang kita, banyak sekali kebaikan yang dikasih ke kita. Loh kok kita mirip sama bangsa Israel ya? Saya pelajari dari bangsa Israel, bukan berapa banyak yang Tuhan kasih. Tuhan loh, ngasih manna setiap hari, makan setiap hari. Dia minta daging dikasih, burung puyuh. Berapa banyak kita minta sama Tuhan, Tuhan jawab kok doa kita. Tapi hanya karena 1 kali 2 kali hal buruk terjadi, dengan gampangnya kita mencurigai Tuhan, bahkan kita marah sama Tuhan. Nah, sudah dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana kita belajar senantiasa mengucap syukur. Berikutnya, boleh tampilkan slide saya. Saya mau cerita. Oh ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita baca bersama-sama. Ini perintah Tuhan buat kita. Yuk. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Itu kan yang ketiga kita baca dengan suara yang keras. 1 Tesalonika 5 ayat 18, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah Tuhan mau kita mengucap syukur, katakan amin. Dalam segala hal, bukan dalam keadaan baik saja, tapi buruk juga. Supaya kita mengalami yang saya katakan tadi, kuasa-kuasa dalam ucapan syukur. Tapi kenapa seringkali kita sulit mengucap syukur? Saya catat di sini saudaraku. Ya. Bagaimana kita dapat senantiasa mengucap syukur? Kesaksian tentang hamil anggur dilangkai dulu boleh? Nanti kita kembali lagi ya. Kita masuk ke sini dulu. Bagaimana kita dapat senantiasa mengucap syukur? Nah, saya mau share kepada kita apa yang seringkali buat kita sulit mengucap syukur. Yang pertama saya percaya begini, kita dapat senantiasa mengucap syukur dan kita akan pandai mensyukuri hidup kita kalau yang pertama kita senantiasa mengingat dan menyadari semua kebaikan Tuhan. Apa yang buat bangsa Israel bersungut-sungut? Mereka berfokus pada kondisi yang sulit, lupa tentang Tuhan yang baik. Apa yang buat bangsa Israel terus mengeluh? Setiap kali keadaan buruk yang terjadi, mereka berfokus kepada beratnya kondisi hidup, lupa tentang penyertaan Allah yang dahsyat. Seringkali kita sulit mengucap syukur saat kita melupakan semua kebaikan Tuhan dan hanya berfokus tentang masalah yang di depan mata kita. Tapi sebaliknya, waktu kita belajar mengingat segala kebaikan Allah, mengingat semua penyertaan Tuhan, loh kok saya ini gampang banget ya curiga sama Tuhan. Loh kok saya gampang banget marah sama Tuhan. Padahal saya hanya sebatas tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi firman Tuhan bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang percaya kepadanya. Dengarkan saya. Kalau Tuhan menyertai kau di hari kemarin, Tuhan yang sama akan menyertai kau di hari yang akan datang. Kalau Tuhan yang pernah tolong kau di hari kemarin,
Dia adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kau di hari datang. Kalau Tuhan yang pernah sembuhkan kau di hari kemarin, Dia adalah Tuhan yang akan sembuhkan kau di hari mendatang. Ingatan kita tentang kebaikan Tuhan itu adalah benih yang sangat baik untuk iman kita. Teman-teman, yang buat Daud menang lawan Goliat bukan karena kekuatan Daud. Yang buat Daud menang lawan Goliat karena Daud ingat kebaikan Tuhan. Daud bilang apa? Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Tuhan yang sama juga yang akan membuat aku mengalahkan Goliat di depan mataku. Engkau datang dengan tombak dan lembing, aku datang dengan nama Allah semesta alam. Perhatikan, kurang besar apa itu Goliat. Bahkan Saul yang paling besar di bangsa Israel takut lawan Goliat. Tapi Daud kecil-kecil mungil, merah-merah pipinya, ya imut-imut lucu lah kayak saya. Dengan yakin dia maju ke barisan paling depan. Bukan karena kekuatannya, tapi karena dia ingat, dulu Tuhan tolong saya lawan beruang. Dulu Tuhan tolong saya lawan singa. Dan Tuhan yang sama yang akan menolong saya melawan Goliat. Kenapa kita mulai kehilangan ucapan syukur hari ini? Kau lupa Tuhan sayang sama kamu. Halo? Saya tahu masalahmu berat Pak, Bu. Saya tahu kondisimu berat teman-teman. Saya tahu kondisimu tidak mudah. Mungkin banyak air mata hari-hari terakhir ini. Tapi bukankah Tuhan menyertai kita begitu lama? Dan kita dalam keadaan yang baik. Jangan mudah lupa kebaikannya. Semakin kita ingat kebaikan Tuhan, semakin kita yakin Tuhan tidak tinggalkan kita. Ada lagunya kan? Ingat kasihnya. Tahu gak gitu ya? Di mana itu ya? Di G coba. Kalau di C, coba di mana yang C bisa masuk? Aduh, ku takkan lupa kasihnya. Aduh, coba cari dulu ya. Takut dia salah. Lanjutlah firman Tuhan ya. Saya percaya teman-teman tahu lagu itu, yang ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Waktu kamu mulai bersungut-sungut, lagi sering ngedumel nih, gedumel. Tahu gak ngedumel? Pote. Salahin suami, salahin istri, salahin bapak, salahin ibu, salahin anak. Semua orang salah, kita yang benar. Waktu kita lagi bersungut-sungut, coba ingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Saya catat di sini, Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Alasan kita bersyukur tidak ada yang lain. Karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Amin. Tidak adil menilai kebaikan Tuhan dari 1-2 peristiwa yang sedang kau alami. Tidak adil menilai kebaikan Tuhan hanya karena 1-2 tahun terakhir yang kamu alami. Mungkin 1-2 tahun ini cukup berat untuk kau lewati. Tapi jangan lupa, kalau kamu lihat kebaikan Tuhan, lihatlah seluruh hidupmu. Jangan cuma 1-2 tahun yang kamu alami dong. Jangan lihat kebaikan Tuhan dari penyertaan bangsa Israel waktu bangsa Israel lagi dalam mengalami kesulitan saja. Lihat kebaikan Tuhan tuh bangsa Israel waktu Tuhan lepaskan bangsa Israel dari tangan Firaun. Waktu Tuhan adakan mujizat, waktu Tuhan kasih makan, waktu Tuhan kasih tiang api dan tiang awan. Kebaikan Tuhan banyak sekali. Kita gampang sekali marah sama Tuhan. Kita gampang sekali mencurigai Tuhan. Hanya karena 1-2 pengalaman buruk yang kita alami. Padahal kalau kita ingat-ingat, oh Tuhan tuh terlalu baik sama saya. Kesimpulan seluruh hidup kita cuma satu, Tuhan itu baik. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Mazmur 37 ayat 25, Daud itu ingat betul loh, Tuhan itu baik. Sampai Daud bilang begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Dahulu kita muda, sekarang kita menjadi... Oh, enggak ada yang mau ngaku tua ya. Semuanya masih muda di tempat ini ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin semua jawab tua. Senang banget, bangga banget dibilang tua. Ya. Daud ingat, dahulu aku muda, aku sekarang jadi tua, tapi tidak pernah kulihat dan tidak pernah kuingat orang benar ditinggalkan. Ini Daud yang bilang. Seluruh hidup kesimpulannya cuma satu. Tuhan itu baik. Tidak pernah dia lihat anak cucunya minta-minta roti. Seluruh kehidupannya kesimpulan cuma satu. Tuhan itu baik. Apa yang kau alami hari ini tidak menunjukkan bahwa Tuhan tidak baik. Yang kita tidak mengerti bukan berarti tidak baik. Amin. Tuhan akan selalu menunjukkan dan menyiapkan, menyediakan yang terbaik buat kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan.
Makanya Daud bilang Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhanku dan janganlah lupakan segala kebaikan. Berikutnya, saat kita sulit berucap syukur, saat kita lagi banyak mengeluh, lagi beban berat, saat kau berbeban berat, banyak pergumulan, lihatlah kebaikan Tuhan di seluruh kehidupanmu. Ingat ya, Pak, tolong ingatkan istri kita, suka lupa dia. Bu, mungkin hari ini kita lagi susah, tapi Tuhan pernah tolong dulu kita dulu kan, waktu kita masih susah-susahnya. Tuhan yang sama juga akan tolong kita hari ini. Bu, ingatkanlah kami para suami-suami ini yang gampang sekali cemas, yang gampang sekali khawatir. Ingatkan, Pak, jangan takut. Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini adalah Tuhan yang akan menyertai kita di hari yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bagaimana kita dapat senantiasa mengucap syukur? Sadari semua kebaikannya. Yang kedua, bagaimana kita mengucap syukur? Bagi saya, kita hanya akan mulai mengucap syukur kalau kita sadar bahwa semua itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Kenapa kita sering bersungut-sungut? Karena kita merasa kita berhak menentukan hidup kita. Tuhan kayaknya enggak harusnya seperti ini deh. Tuhan, kok bisa kau atur saya punya hidup? Kalau kau enggak bisa kau turun, saya yang naik. Kita merasa kita lebih pandai dari Tuhan. Padahal bahkan hidup kita ini milik Tuhan juga loh. Dan kabar baik, kalau Tuhan yang punya, Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang punya, Tuhan yang pelihara. Kalau kamu percaya bahkan hidupmu milik Tuhan, jangan takut. Yang pelihara kamu bukan pendeta, yang pelihara kamu bukan hamba Tuhan. Yang pelihara kamu itu Tuhan. Dan dia tidak akan menyia-nyiakan kamu, apalagi mentelantarkan kamu. Kalau dia yang pegang hidup kita mau takut apa? Lihat Ayub. Ayub mengucap syukur, kita tahulah kisahnya sama-sama ya. Semua penderitaan yang Ayub alami itu luar biasa. Anaknya hilang, Tuhan ambil, harta kekayaan, istrinya, teman-temannya, bahkan sakit penyakit dalam tubuhnya. Tapi Ayub bilang begini, Ayub 1:21-22, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah. Daud memuji Tuhan di dalam penderitaan yang hebat. Karena Ayub. Kenapa jadi Daud ya? Ayub. Ayub tahu kalau Tuhan beri itu kemuliaan dari Tuhan. Kalaupun Tuhan ambil juga kemuliaan bagi Allah. Hidup ini semuanya milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan. Waktu kita mengeluh, kita menggerutu, kita sedang menganggap diri pemilik. Dan sedang merasa pantas untuk mengelola hidup ini. Padahal begini, apa yang kau anggap baik belum tentu yang terbaik. Tapi apa yang Tuhan anggap baik selalu yang terbaik. Kau pikir kau lebih pandai daripada Tuhan untuk mengatur hidupmu? Jangan sok pandai. Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka izinkanlah yang memiliki hidup ini, yang mengatur hidup ini. Tuhan akan atur dengan cara yang baik. Sekalipun kau tak mengerti hari ini, kelak saatnya, dengarkan saya. Kau akan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah. Amin saudara. Saat kita tidak bersyukur, berikutnya kita sedang merasa memiliki segalanya. Ayub 42 ayat 5-6. Pada akhirnya Ayub mengerti, firman Tuhan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang kepada engkau. Dari semua penderitaan Ayub, ternyata ada tujuannya. Supaya Ayub mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang. Pak, Bu, dengarkan baik-baik kalimat ini. Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng. Tidak pernah ada penderitaan tanpa tujuan. Tidak pernah ada penderitaan tanpa kemuliaan. Kalau kau sudah mengalami penderitaan hari ini, ujung-ujungnya pasti kemuliaan. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Jangan buru-buru mencurigai Tuhan. Jangan buru-buru marah sama Tuhan. Tuhan bawa kita, Tuhan yang tuntun kita, Tuhan yang urus kita, Tuhan yang pelihara kita. Kalau kau setia berjalan bersama Dia, ujungnya pasti kemuliaan. Tuhan gak iseng sama Ayub. Penderitaan yang besar yang Ayub alami.
membawa Ayub mengalami Tuhan secara pribadi. Saya nggak tahu apa yang kita alami hari ini ya. Tapi pastikan penderitaan yang kau alami membawa kau semakin dekat dengan Allah. Kalau kau sudah menderita, kau jauh lagi dari Tuhan. Kau sudah menderita, kau tidak pergi gereja. Kalau kau menderita, kau berhenti melayani, ruginya double. Sudah menderita, tidak pergi gereja lagi, hilang dari pelayanan, double-double kita punya rugi. Penderitaan itu harus membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Hidup kita milik Tuhan, maka izinkan Tuhan pelihara dengan caranya. Saya ada cerita, HP dengan saldo GoPay 2 juta. Boleh tampilkan? Anggaplah saya punya HP ini, saudaraku. Ya, saya tidak berdoa ya, tapi cerita saja nih, jangan diaminkan. Tiba-tiba saya pulang dari tempat ini, saya ketinggalan HP. Ini cerita aja ya, jangan diaminkan ya. Repot nanti saya dari Makassar minta tolong Pastor Joy kirim lagi. HP saya ketinggalan, yang dapat Bro Ade. Kemudian saya telepon dari Makassar, saya bilang begini, Bro Ade, bagaimana caranya teleponnya? HP ku ketinggalannya, pakai HP orang lah ya, pinjam. Ada HP ku ketinggalan di sana, oh iya Pastor ada di sini, oh iya tidak apa-apa. Pegang Jo, ngana ya, jaga baik-baik itu saya punya tuh. Oh iya Pastor, nanti saya pasti jaga baik-baik. Iyo, Bro Ade, waktu kau jaga tidak apa-apa kau pegang saja dulu. Mungkin 2 tahun lagi saya datang ke Palu. Nanti saya ambil 2 tahun lagi. Di dalam itu HP ada saldo GoPay 2 juta. Ngana bebas mau pakai pesan apa saja. Pakai jangan untuk makan dan segala macam. Senang tidak adik? Wih makan-makan kita. Ya senang sekali. Maka besoknya adik pesan ini, pesan itu, pesan ini, pesan itu. Sudah pesan hampir 1 bulan tidak habis. 2 bulan tidak habis. Ceritanya saldonya pesan banyak-banyak tidak bisa habis. Singkat cerita datanglah kembali saya kepada adik. Saya bilang tuh, adik pakai jauh itu HP. Pesan-pesan juga apa makanan dan sebagainya. Adik bilang, oh ya Pastor terima kasih banyak ini le. Oke. 2 tahun setelah saya datang, saya bilang bagaimana adik? So kenyang nah 2 tahun makan GoPay. Oh kenyang Pastor. Tapi belum habis juga ini saking banyaknya isinya. Saya bilang begini, oke. Kalau so pakai 2 tahun toh, boleh saya minta kembali, kasih kembali saya. Waktu saya kasih pinjam sama adik bilang apa? Terima. Waktu saya minta sini adik kasih kembali sama saya, kan saya punya, bukan ngana punya. Harusnya adik bilang apa? Terima kasih. Kan sudah dikasih pinjam. Tapi kita ini tuh, kalau Tuhan kasih, kita bilang terima kasih Tuhan. Tapi kalau Tuhan ambil, kita mengamuk. Kenapa gak ngambil Tuhan? Kenapa gak ngambil? Itu kita punya. Kita rasa yang punya. Andaikan adik seperti itu saya harus telepon Pastor Joy. Pastor Joy tolong saya bicara dengan adik dulu kah? Dia tidak mau kasih kembali saya punya HP. Ini sebenarnya sederhana sekali. Semua hidup itu dipercayakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil, terpujilah nama. Cuma kita ini tuh suka merasa memiliki. Maafkan saya. Ada orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihi di ruangan ini. Saya nggak tahu kenapa Tuhan ambil. Tapi maafkan saya. Bahkan orang-orang yang paling kita kasihi pun juga milik Tuhan. Kalau Tuhan ambil, dia tahu yang terbaik. Waktu oma saya dipanggil Tuhan, saya sempat gak terima. Tapi Tuhan kasih saya hikmat begini. Tuhan tidak sembuhkan karena bukan Tuhan tidak sanggup sembuhkan. Tuhan tidak tolong bukan karena Tuhan tidak sanggup tolong. Tuhan tidak jawab bukan karena Tuhan tidak sanggup jawab. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak jawab, berarti ada maksud yang jauh lebih besar dari yang dapat saya pahami. Dia yang punya, dia yang lebih sayang oma saya. Saya berdoa ini jadi jawaban doa buat kamu malam ini. Kalau Tuhan yang punya, jangan takut. Dia akan beri di waktu yang tepat, dia akan cukupkan di waktu yang tepat. Apa yang kita tidak miliki hari ini memang bukan bagian kita, dengarkan saya. Ada kamu yang mendaftar kuliah, kamu gak diterima. Memang itu berarti bukan rencana Tuhan buat kamu, bukan kamu yang terlalu bodoh. Stop salahkan diri. Bukan kamu yang kurang cukup pandai. Memang bukan itu berkat Tuhan buat kamu. Percaya, ada yang lebih baik untuk kamu. Amin. Kalau Tuhan yang punya kita, izinkan Tuhan pelihara kita dengan caranya.
Saat kita tahu bahwa hidup ini milik Tuhan, kita tidak perlu bersungut-sungut. Malah kita mengucap syukur semua yang Tuhan izinkan baik untuk kita. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir, saya tutup. Bagaimana kita dapat senantiasa mengucap syukur? Sadar semua kebaikan Tuhan, sadar semua milik Tuhan. Dan begini, kita akan mulai mengucap syukur kalau kita sadar apa yang ada pada kita. Seringkali kita kehilangan rasa syukur waktu kita berfokus kepada apa yang tidak ada pada diri kita. Setuju? Kalau kita pergi sekolah naik jalan kaki, kita lihat orang naik motor, naik sepeda. Tuhan, dia naik sepeda. Kita jalan kaki. Ngeluh. Besok Tuhan kasih kita sepeda. Kita lihat, Tuhan, itu orang naik motor. Kita naik sepeda. Mengeluh. Besok Tuhan kasih kita motor. Kita lihat, Tuhan, dia naik mobil. Kita naik motor. Sampai kita lihat naik helikopter, begitu teruslah. Kita gampang sekali kehilangan rasa syukur waktu kita berfokus pada apa yang tidak kita punya. Bangsa Israel mengeluh bersungut-sungut. Dia gak sadar apa yang Tuhan sudah kasih. Dengarkan saya, rasa syukur berikutnya selalu dimulai dari apa yang ada pada kita. Bukan dari apa yang tidak ada. Pandai-pandai melihat dirimu. Memang kita tidak seganteng orang lain. Tapi kalau kita masih punya hidung, bersyukurnya kita. Memang suami kita tidak seganteng orang lain. Tapi kalau kita masih punya suami yang sayang kita, bersyukurlah kita. Amin ibu-ibu. Oh, dari ibu-ibu di sini ya. Memang istri kita tidak secantik film-film yang kita nonton bapak-bapak. Tapi kalau dia masih bangun pagi hari dan bisa kita lihat, bersyukurlah kita. Ada orang yang datang sama saya, Bapak tidak tahu saya punya istri kalau ngorok. Weh Tuhan Allah. Itu sampai AC minder, dia langsung tiba-tiba mati begitu. Kalah keras suaranya. Saya bilang, Pak bersyukur Bapak kalau istri Bapak masih ngorok. Coba tiba-tiba dia ngorok, terus dia berhenti. Repot tuh. Jadi kalau masih ngorok bersyukur, stop mengeluh. Kita gampang sekali mengeluh hanya karena apa yang tidak ada pada kita. Rasa syukur selalu lahir dari apa yang ada pada kita. Kuncinya ini, berikutnya boleh bantu slide saya. Kuncinya ini, berhenti membandingkan. Halo, bangsa Israel kan banding-bandingin terus. Kenapa kita begini di sini, di Mesir dulu? Tidak masuk akal. Kau di Mesir, kau jadi sebagai budak. Kau di padang gurun, kau umat pilihan Allah. Kita banding-bandingin hidup kita. Kenapa dia punya keluarga lebih bagus dari saya punya keluarga? Kenapa dia punya rambut lebih bagus dari saya punya rambut? Kenapa DP alis lebih lurus dari saya alis? Semua kita bandingin. Kita tidak pandai melihat apa yang Tuhan sudah kasih dan apa yang ada pada kita. Kalau kita pandai melihat apa yang kita punya, kita tidak akan kehilangan ucapan syukur. Amin. Setiap hal bisa disyukuri dalam hidup kita. Itu sebabnya stop membandingkan diri. Orang-orang yang terus membandingkan diri tidak akan pernah mengerti rasa syukur. Saya tutup dengan cerita Mazmur 73 ayat 1 sampai 3. Teman-teman tahu Asaf. Suatu kali Asaf menulis cerita dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai 3. Tulisannya begini. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, perhatikan, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku apa? Cemburu. Kepada siapa? Pembual-pembual kalau melihat kemujuran orang-orang fasik. Ini jawaban buat orang-orang yang suka nanya, kenapa ya ada orang-orang yang tidak takut Tuhan tapi kayaknya hidupnya diberkati aja tuh. Ada orang yang suka tanya, kenapa ya ini orang tidak tahu firman tapi kayaknya hidupnya mewah-mewah aja. Berkatnya lancar terus, pekerjaannya bagus. Kenapa ya saya sudah melayani Tuhan setengah mati tapi saya punya hidup tidak sebaik dia. Ini ada yang suka bertanya tuh. Bilang kenapakah ada orang yang tidak melayani Tuhan, tidak pernah pergi gereja tapi usahanya lancar-lancar Ji. Asaf hampir jatuh dalam dosa membandingkan diri. Ada bisa mau katakan begini.
Engkau mulai cemburu karena kau berfokus pada apa yang tidak kau punya. Dan kau salah mendefinisikan berkat. Kau hanya merasa berkat itu dalam bentuk materi. Kau hanya merasa berkat itu dari kelimpahan yang kau lihat di orang lain. Memang rumput tetangga lebih bagus biasanya kelihatan. Tetapi bukankah Tuhan juga memberikan berkat yang luar biasa untuk engkau? Kadang saya bilang begini, hidup kita memang tidak sebaik orang lain. Tetapi belum tentu tulang mereka sekuat kita. Kenapa Tuhan kasih kau beban yang lebih berat? Karena Tuhan tahu kau punya tulang dan punya kekuatan yang jauh lebih besar. Amin. Tuhan tidak selalu berkati kita dengan keadaan yang baik. Kadangkala Tuhan berkati kita dengan kekuatan yang besar. Halo? Mungkin usahamu tidak selancar orang lain. Tapi Alkitab berkata tidak ada sukacita yang lebih besar daripada melihat anak cucuku hidup dalam kebenaran. Tapi anak-anakmu cinta Tuhan, itu berkat Pak Bu. Kita bandingkan diri kita dengan orang lain padahal Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Jadi saya berdoa hari ini kita pandai melihat apa yang Tuhan beri bagi kita, amin. Apa yang ada pada kita, amin. Berkat tidak selalu materi. Berkat itu adalah kesempatan untuk mendengarkan firman Allah. Itu juga berkat. Tuhan sayang kita, yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan adalah Allah yang adil. Saya undang WL Singer maju ke depan. Kesimpulannya, saya tutup firman Tuhan. Bagaimana kita dapat bersyukur? Satu, menyadari kebaikan Tuhan. Dua, menyadari semua milik Tuhan. Tiga, menyadari apa yang ada pada kita. Kenapa kita sulit mengucap syukur? Satu, kita lupa kebaikan Tuhan. Dua, kita lupa bahwa semua milik Tuhan. Dan tiga, kita selalu berfokus pada apa yang tidak ada pada kita. Saya berdoa firman Tuhan hari ini menolong kita untuk belajar senantiasa mengucap syukur.